Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Golgota itu bukanlah sebuah gunung yang tinggi, tetapi tebing batu yang ada di dekat jalan ramai, tempat orang keluar masuk kota Yerusalem. Batu-batu karang menyerupai tengkorak membentuk tebing itu, sehingga disebut sebagai Bukit Tengkorak. Di tempat inilah Yesus menjalani eksekusi puncak. Pada refleksi di episode ke-151, kita mendalami saat-saat penganiayaan puncak bagi pribadi Yesus sebagai manusia. Kita merenungkan peristiwa ke-10 jalan salib, yakni pakaian Yesus ditanggalkan. Injil Yohanes bab 19 ayat 23 dan 24 secara tidak langsung berbicara tentang peristiwa ini dengan melukiskan apa yang dilakukan oleh para serdadu sesudah menyalibkan Yesus. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Pakaian orang Yahudi biasanya terdiri dari pakaian dalam, 1 jubah, dan sebuah mantel luar. Mantel inilah yang dibagi para serdadu menjadi 4 bagian, sedangkan jubah itu 1 tenunan sehingga diundi. Yesus disalibkan hanya dengan pakaian dalam atau sama sekali telanjang. Pakaian itu bukan sekedar pelindung tubuh dari hawa dingin, panas, dan debu, tetapi cerminan kehormatan dan harga diri orang yang memakainya. Pakaian mewah dipakai raja-raja dan orang-orang kaya. Pakaian sederhana bagi orang biasa. Pakaian compang-camping bagi orang miskin. Menanggalkan pakaian dari seseorang yang begitu banyak melakukan kebaikan dan dihormati oleh para pengikutnya merupakan penghinaan yang luar biasa bagi Yesus. Bagi para serdadu, apa yang dilakukan itu hanyalah bagian dari eksekusi seorang terhukum. Namun dari sudut pandang rencana keselamatan Allah, perlakuan terhadap Yesus adalah sebuah proses menutup lingkaran kehancuran martabat manusia sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Kitab Kejadian bab 3 ayat 7 menceritakan bahwa sesudah Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden, mereka tiba-tiba menyadari dirinya telanjang dan cepat-cepat mencari daun ara untuk membuat cawat. Adam dan Hawa merasa malu dengan tubuhnya yang telanjang. Padahal pada bab 2 ayat 25 tertulis bahwa mereka itu telanjang tetapi tidak merasa malu. Rasa malu itu muncul dari kesadaran bahwa mereka sudah mencemarkan hakikat diri sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sebelum berdosa, mereka memandang ketelanjangan dengan mata murni sehingga bukan sebuah masalah. Sesudah berdosa, mereka memandang ketelanjangan dengan mata yang tak lagi murni. Tubuh bukan lagi citra ilahi yang mulia, tetapi alat dosa. Dosa ini yang menghantar Yesus hingga ke Golgota. Kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 3-5 melukiskan nubuat sang nabi atas penderitaan Yesus ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika Yesus ditelanjangi, bukan hanya dia saja yang menanggung rasa malu, tetapi juga orang-orang yang menyertai dia di jalan salib itu. Maria ibunya merasa terhina, demikian juga Yohanes, Maria Magdalena, Maria istri Kleofas, Salome, dan perempuan-perempuan Galilea lainnya. Namun pada titik ini justru nubuat Nabi Yesaya terwujud. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di Taman Eden, manusia pertama merasa malu karena dosanya sendiri. Di puncak Golgota, Yesus merasa malu bukan karena dosanya. Penderitaannya itu telah mengambil alih konsekuensi yang harus kita tanggung karena dosa kita. Dan dengan itu kita diselamatkan ketika kebangkitan memahkotai penderitaannya. Saudara, merenungkan peristiwa ke-10 di jalan salib ini, kita diajak untuk menyadari betapa mulianya martabat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keluhuran martabat manusia tersebut dilukiskan oleh Santo Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 13 sampai 20. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus itu untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Martabat luhur kita sebagai manusia dipulihkan oleh Yesus berkat penderitaannya di jalan salib. Kita wajib memelihara dan menghormati martabat itu. Percabulan merupakan penghinaan langsung pada keluhuran martabat kita. Demikian juga komersialisasi keindahan tubuh manusia, pelacuran, perdagangan manusia, perbudakan, dan sebagainya. Ketika kita melecehkan seseorang karena cacat atau warna kulitnya, ketika kita menghina pembantu rumah tangga, sopir, atau staf kantor, kita tidak menghargai pengorbanan Kristus. Ketika kita mencemarkan budi kita dengan memandang seseorang semata-mata sebagai objek seks, menciptakan, menyebarkan, dan menikmati pornografi, kita sedang melecehkan gambaran ilahi. Di sini kita menambah dosa baru bagi Yesus yang menanggung malu karena ditelanjangi. Maka mari kita mengubah pola pikir kita. Kita belajar menghargai martabat luhur sesama, menghormati kekudusan tubuh, dan menopang perjuangan jiwa untuk terbebas dari dosa. Ingatlah selalu, di dalam tubuh kita yang penuh dosa ini, ada Kristus yang berusaha keras membawa kita ke jalan keselamatan.
janganlah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dengan penderitaan-Mu Engkau telah memulihkan martabat kami yang tercemar oleh dosa. Semoga kami mampu memelihara martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari dosa-dosa yang merendahkannya. Kiranya kami selalu menaruh hormat terhadap diri kami sendiri dan sesama. Jadikanlah kami bait Roh Kudus yang mewartakan keselamatan yang datang dari-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.